Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah menonton video-video kami. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, saya akan berbagi sedikit hal. Saat ini tidak membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam proses budidaya tanaman cabai, akan tapi saat ini saya akan membahas salah satunya saran ya bagi kawan-kawanku dalam merawat tanaman cabai, karena sejatinya kalau tanaman cabai itu terserang secara terus-menerus, itu nantinya ya lama-kelamaan tanaman tersebut akan mati. Dan hal tersebut perlu kita rawat tanamannya agar tanaman cabai bisa tetap bertahan dan tumbuh secara maksimal dan optimal. Nah, pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan membahas tentang perawatan dasar yang harus kawan-kawan perhatikan dalam proses budidaya tanaman cabai. Yang pertama yang saya akan sampaikan yaitu perawatan tentang masalah penyinaran untuk tanaman cabai. Nah, bagi kawan-kawanku yang belum menanam cabai ataupun yang baru ingin menanam cabai, alangkah baiknya kawan-kawan itu membudidayakan untuk tanaman cabainya di lahan yang terbuka. Diupayakan di lahan yang terbuka, karena dengan lahan yang terbuka tanaman cabai bisa tersinari secara maksimal. Nah, lahan cabai yang tersinari secara maksimal dan optimal tersebut itu akan membantu dalam proses fotosintesis si tanaman cabai tersebut, sehingga yang terjadi adalah makanan yang dibentuk oleh tanaman tersebut bisa maksimal. Makanannya maksimal akan dampaknya pada proses pembongkaran berupa respirasi, yang dimana energi dan hasilnya berupa gula atau karbohidrat itu ya dipergunakan tanaman untuk tumbuh dan berkembang lah, pada intinya kurang lebih semacam itu. Jadi fotosintesis dibuat dengan memanfaatkan sinar matahari, lalu hasil fotosintesis tersebut dibongkar untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Nah, ini efeknya jika sinar matahari tidak terpenuhi secara optimal ataupun maksimal, itu biasanya tanaman itu tumbuhnya tingginya itu jauh lebih cepat, akan tapi biasanya tanaman itu kayak kurang sehat kan kawan ya, kurang kuat lah semacam itu, mudah terkena penyakit dan lain sebagainya. Karena memang tanaman tumbuh besar itu bukan karena terlalu subur, karena salah satunya mereka mencari sinar matahari agar bisa melakukan proses fotosintesis secara maksimal. Dan biasanya yang tinggi itu bukan rimbun, bentuknya rimbun semacam ini, melainkan tingginya itu karena batangnya tinggi banget, dan biasanya daunnya jarang-jarang kan kawan. Nah, itu salah satu tanda-tanda tanaman membutuhkan sinar matahari. Lalu yang berikutnya yaitu adalah untuk perawatan dasarnya adalah tanah diupayakan dibuat sesubur mungkin. Nah, untuk menyuburkan tanah ini kan kawan bisa pergunakan pupuk organik, yang dimana pupuk organik ini salah satu bahan baku yang bisa memperbaiki sifat kimia, biologi maupun fisik dari tanah tersebut, yang dimana tanah yang subur itu biasa memiliki pH yang netral. Di kondisi yang netral tersebut tanah bisa menyediakan berbagai macam unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, karena unsur hara dengan pH yang netral tersebut biasanya tidak terikat dengan bahan-bahan kimia yang lainnya semacam itu. Lalu yang berikutnya tanah tersebut kan kawan, saya saranin untuk menyuburkan tanah tersebut kan kawan bisa menggunakan pupuk-pupuk yang sifatnya organik, karena dengan pupuk organik ini efek dari pupuk organik tersebut jangka panjang. Jadi semakin kan kawan konsisten, semakin sering menggunakan itu tanahnya semakin subur, dan yang jelas kehidupan di tanah itu semakin membaik lah.
beda dengan penggunaan pupuk kimia tanpa dibarengi dengan pupuk organik. Itu kan. Tapi yang terpenting kalau untuk tanah ya berilah pondasi pupuk organik, entah pupuk kandang maupun pupuk kompos ataupun yang lain sebagainya, yang jelas organik. Lalu yang berikutnya yaitu dasar perawatan ya adalah penyiraman. Nah, penyiraman ini pergunakan air yang secukupnya kan kawan, untuk merawat tanaman cabai, karena sejatinya makhluk hidup itu membutuhkan air. Kalau kan kawan tidak berikan air, ya pastinya tanaman tersebut tidak bisa bertahan hidup, karena mereka membutuhkan air untuk masa-masa pertumbuhan maupun perkembangbiakan, termasuk kebutuhan untuk fotosintesisnya kan kawan, semacam itu. Lalu air ini diberikan secukupnya saja, jangan berlebih, karena tanaman cabai itu tidak menginginkan berlebih. Kalau berlebih yang terjadi malah tanaman layu, terkadang mati. Nah, yang cukup itu yang bagaimana yang kondisinya lembab kan kawan. Jadi masih kemungkinan udara masuk ke dalam tanah itu masih ada, dan air itu tidak menggenang semacam itu. Jadi tanaman bisa survive lah ya dengan kondisi air semacam itu. Dan dibarengi itu pula kan kawan juga harus memberikan pupuk suplai juga ya, tidak hanya mengandalkan dari pupuk dalam tanah, pupuk suplai yang diberikan ke tanaman itu juga perlu. Nah, ini menjadi dasar dalam proses perawatan tanaman juga, karena pupuk suplai ini itu nantinya membantu tanaman dalam menyediakan nutrisi bagi tanaman tersebut. Ya, itu bisa dilakukan melalui pemupukan secara konsisten dengan cara dikocor ataupun disemprot semacam itu kan kawan. Dan itu dasarnya kurang lebih semacam itu. Dan dengan perawatan semacam itu nantinya harapannya ya tanaman itu dengan sendirinya bisa melakukan metabolisme secara bagus dan normal. Nah, kalau metabolismenya bagus dan normal itu dengan sendirinya tanaman itu bisa kuat ya kan kawan. Yang jelas kalau kondisinya kuat, nanti meskipun mereka diserang hama, mereka diserang penyakit, itu masih bisa bertahan hidup kan kawan. Nah, semacam itu. Nah, apalagi kan kawan bisa menambahkan ya, kalau untuk perawatan tambahnya mungkin kan bisa menambahkan agen hayati atau musuh alami yang sifatnya melindungi dari tanaman tersebut. Itu jauh lebih bagus. Nah, tapi yang pada dasarnya yaitu minimal sinar mataharinya tercukupi, lalu tanahnya juga subur, ditambah lagi airnya juga tersedia, pupuknya juga atau nutrisinya juga tersedia. Nah, itu dengan sendirinya mereka akan membentuk imunitas tanaman yang bagus dan pertumbuhan yang bagus pula. Tapi terkadang ya memang ya di tanah setiap tempat itu berbeda-beda, bahkan yang bagian sini dengan bagian sana itu kadang ya berbeda kan kawan ya. Jadi ada yang ini, kalau kan bisa lihat ini ada tanaman yang sini subur, yang sana agak nggak subur, ada yang subur lagi. Nah, itu menjadikan permasalahan tersendiri. Tapi yang jelas kalau dengan dasar tadi kan kawan lakukan secara konsisten, insya Allah ya tanamannya bisa bagus lah kan bisa bertahan hidup. Oke kan kawan, itu dulu yang menjadi pembicaraan video kali ini. Semoga kan bisa mengambil hikmah, manfaat serta peluangnya. Dan jika ada kekurangan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.